Alhamdulillah. Mau begini. Kalian doa. Ini lho. Iki dinggirno tulisannya cek ketok. Terus gawe opo gawe kali. Ini gak apa-apa. Ini wis. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang maju ngene. Nah, kayak sini. Nggih. Wis kadung gawe banner ditutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rob, kula nyuwun kepada semua anak-anakku dan pada semua santriku dan kiaiku di Tursina rezeki lancar barokah, umur panjang yang manfaat barokah, ahli ibadah, kaya raya harta benda, kaya raya amal ibadah, kaya raya pengetahuan, dan kaya raya hati. Mudah-mudahan Allah ridho. Derek yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa wasi' rizqan abadan. Allahumma aksir mali wa rizki wa ilmi wa khairati wa barik li fima a'taita min kulli fihi wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin, basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi ta'ala wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu lana indallahi bukra, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi wab'athu ummuhu sajidan hamidan syakira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin afdalul khalqi wal wara wa ala alihi wa ahli baitihi salatan wa salaman katsiran mawfura. Amma ba'd, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, wabil khusus mudirul ma'had Tursina, para santri talamid, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah ridho mengganti kebaikan panjenengan dengan pahala, dan mengganti kekurangan khilaf salah dengan sepuronya. Barakallah. Sepuronya itu apa dulu? Ngerti ya sepuronya? Yang nggak paham minta terjemahkan samping duduknya. Sepuronya. Apa sepuronya? Paham nak? Apa? Maafnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya seneng bangga sekali masuk sini telur. Suasana yang bagus. Dari depan tampak bagus, masuk taman yang indah, asri dan bagus. Sopan santunnya satpam menyapa diriku, kemudian mengawal sampai sini ustadznya, dan disambut oleh Banjari Tola Al Badru Alaina kulon batin. Alhamdulillah, berarti NU aku ngono. Lawako itu. Mantap Bos.
Subhanallah, matur suwun di Allah. Setelah kemudian duduk berdampingan dengan Mudirul Ma'had, Allahu Akbar, saya pun dangak-dangak melihat atas betapa indahnya. Samping kanan, samping kiri tertata rapi lafaz Allah dan Muhammadnya. Terus saya bertanya-tanya, kapan pondokku kayak gini? Aku ya Allah, menangis hatiku dulurku. Masih banyak lumpur bila hujan, masih berlebaran debu bila kepanasan. Itulah pesantren Ar-Rozak yang saya bina. Namanya luar biasa Ar-Rozak, tapi masih berlumpur ketika hujan, berdebu ketika panas kemarau datang seperti sekarang. Di sini kan aspal dan semuanya tertata rapi. Nyaman sekali sampai legak pinter ketak sampai. Wapi koyok ngene dadak meromole ha ho. Aduh, rugi sak koyok ngene apike dadakno ganteng-ganteng para asatidnya dengan jasnya yang rapi, kemudian penjenengan juga sama gamis dan kopiah hitamnya. Ayo nak, semangat untuk menjadi orang yang hidup bermanfaat gitu ya nak ya. Tunjukkan kepada emak dan bapak di rumah, mak kulo sanggup mak, ayo mak pingin apa saya akan lakukan untuk kebaikan keluarga kita, dan kelak insya Allah mak akan memetik kebaikan itu dari saya. Wah, moro bapak muni wai. Ya Allah, ya Allah Akbar, saking senengi hatiku nak, saestu anakku, santriku, seneng banget masuk sini nak. Saya ingin diundang meneh dengan menunjukkan yang hebat lagi jenengan. Mbuh lapo sandiwara cara Arab apa cara Inggris ngono. Ya Allah, asip ya dulur. Lek perlu baksul masail, morono para wisat kiai diundang, pansara santri Tursina mampu untuk lakukan itu. Asip ya lagu. Ngono ya nak ya. Latihan baksul masail, latihan tukaran dalam urusan ilmu. Tukaran itu apa? Debat gitu loh nak. Dalam urusan ilmu. Subhanallah, mantap anakku. Bagaimana hukumnya makan bekecot? Itu kan masa fi zamanil jadid, pada masa sekarang saja. Dulu masa qadim tidak ada bekecot, apalagi di zaman Rasulullah tidak ada bekecot. Di sana kan padang pasir, nggak ada sungai, nggak ada got. Ngono. Ya apa sampean? Ayo. Sip begitu, sehingga di masyarakat bila nanti turun sampean berkata bekecot itu menjijikkan, bekecot itu haram, terus dibantah oleh mereka, haramnya di mana? Kan begitu loh. Meskipun toh sampai tidak dahar bekecot, tidak makan bekecot, tapi harus tahu termasuk tidak merokok. Kan begitu tak? Kan di sini tidak boleh merokok dan lain-lain. Tapi terus kemudian mereka menentang, di mana haramnya? Lah misalnya begitu. Apa dulu zaman Rasul sudah ada rokok? Terus kalau ada mereknya apa? Dikono ya apa? Ayo Tursina, santriku, ayo hebat di masa depan. Ngono dulurku, dengan ilmu qadim dan ilmu jadid itu padu bareng. Ngono saudaraku. Malah bahkan ada yang berkata kemudian, orang tidak merokok itu berarti sakit. Monggo merokok ndak batuk saya, berarti sakit kan? Nah, ayo, kalau jenengan dibantah, ditentang kayak begitu di masyarakat, terus ya apa jawabnya? Loh, ngono lho nak,
Ini namanya berhadapan dengan zaman yang semakin modern, semakin pinter dengan media-media sosial kayak begitu, maka kita pun menambah ilmu seperti itu anakku. Ngono ya nak ya, asip ya nak ya. Kok ditentang, wis gak rokokan berarti loro sampean misalnya ngono. Loh, aku sehat, jajal sumeten. Ini kon. Saya pengajian. Anakku, saya berilustrasi gambaran. Ketika jenengan kepanasan, mau teduh tidak ada tempat teduh, payung pun tak bawa. Terus tiba-tiba ada orang yang menawari payung. Ini mas payung. Kira-kira gimana perasaan sampean? Seneng ya? Perut lagi lapar, mau beli nggak ada warung buka. Ada yang buka tapi tak punya uang. Terus ada yang nawari, mari mas makan bareng, ini ada sego pecel gitu. Wah, ya po nak, seneng nak. Artinya di tengah-tengah kebutuhan terus ada yang bantu. Kita lagi haus banget, terus ada yang datang bawa es jeruk. Ya apa rasanya nak, seneng gitu loh. Seperti itu yang akan kita sampaikan anakku. Kita butuh. Mohon maaf nak, di kampung jenengan, di lingkungan jenengan, sudah ada pernah yang meninggal dunia? Sudah ya. Ketika telah dimandikan dan dikafani, bawa ke makam, dipendem di jero lemah, dikasih sangu es jeruk enggak? Kasih sego pecel enggak? Enggak. Nah, terus kebutuhan dia terpenuhi dari mana? Makan itu perlu, minum juga perlu. Kan gitu anakku. Idan sama'un fadarat. Sudah hafal nak? Surat apa itu nak? Al-Infitar, ketika langit dipecah Gusti Allah. Sampai hafal dan sudah paham maksudnya? Kora patek jawab ki krungu apa ora? Paham apa ndak nak? Belum, apal-apal tok ngono ya. Waidal kawakibun tasarat, bulan, bintang, planet, semua benda-benda langit bertabrakan. Saat itulah diterangkan dalam kitab Ar-Ruh Imam Al-Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menerangkan di sana bahwasanya ketika ada tabrakan planet bintang itu, maka nazalal mator minan nar, terjadi turun hujan yang terbuat dari api. Yafirunan nas, berlarian manusia, lari ke sana kemari, yarjunal midollah, berharap menemukan payung. Kira-kira dapat payung anakku? Jelas tidak. Langit pun pecah, apalagi payung. Kan begitu saudaraku. Ini maghrib dicukupi atau nanti maghrib jamak takhir dengan isya? Ngawawut saya. Allah, subhanallah, alhamdulillah. Tadi saya berharap tidak terlambat, 4:30 nyampe, ternyata Allah takdirkan jam 7:02 nyampe sini. Jam 7 kan? Jam 5:02. Karena sebab apa? Ya banyak sebab. Satu, perjalanan jauh dari Arjosari. Tadi saya asar itu acara di Arjosari. Terus selesai jam 4:02 saya menuju sini. Perjalanannya panjang, di samping macet. Hingga alhamdulillah Allah takdirkan sampai. Dan batal maghrib ini saya ada pengajian juga, tapi takbir sudah tak WA, tak tuturno ustate. Kak teko iki lagu gara-gara Tursina ya. Saya mau tidak berlama-lama merasa eman, merasa sayang di sini. Gitu telurku. Saya ingin sekali pandang mata dan bernafas di tempat ilmu ini lebih lama. Nafas saya besok menjadi saksi. Kan gitu telurku. Menjadi saksi pernah ada di tempat ilmu ini agak berlama-lama. Subhanallah. Apalagi di dalam masjid yang indah seperti ini. Bon, tak lanjutkan sebentar. Mereka yarjunal midola, berharap payung tapi nggak dapati. Kan gitu ya saudaraku. Ya Allah. Dan semuanya ditambah lagi wa idal bikharu fujirat, lautan meluap.
dan pada saatnya wa idzal kuburu bu'athirat, isi kuburan pun dibangkitkan. Dan Rasulullah SAW menangis saat itu sambil sujud. Rasulullah sujud dan didawuh sama Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu Muhammad. Rasulullah tidak angkat kepala sambil berkata, aina ummati, umat saya bagaimana dan di mana mereka Gusti. Melihat hujan yang kayak begitu, Rasulullah sayang kepada umat yang akan menanyakan. Lantas kemudian ya Rabb, a'dinil idna an nakuna syafa'atan lahum, beri izin kami untuk bisa menolong mereka dari hujan ini, hujan api. Man tashfa' syafa'atan, siapa yang kau syafaati? Oh subhanallah, siapa Muhammad yang kau beri syafaat itu? Yang pertama, mereka yang senang melakukan apa yang kulakukan. Apa niku? Muniyo salah satu nafarin. Munio salah satu nafarin. Ono telu. Sing gak iso Jawa munio sak muni-munine. Nanti kan orang terjemahi. Itu ibarat kita bukan orang Arab terus moro ono hadis kan berbahasa Arab. Salah satu nafarin ono telu yudilluhumullahu, dipayungi Allah, ladillah, yang tidak ada payung, illa dilluhu, kecuali payungnya Allah. Untuk siapa itu? Tiga orang ini. Sopo ae? Jajal terangno. Tak terangno dulurku. Ngajine Anas yang ini iki. Tapi kan tetap ilmu. Insyaallah anakku mubalik depan dengan keadaan kayak begini. Lek gak punya pengalaman ndredeg lho dulur. Ya iso gak metu ilmu niku dulur tenan ya. Satu tertib, rapi dan ketok pinter-pintere. Wong iki nek kaya ono bintange lho dulur. Balik rene, ayo nyuwun sewu kalau nggak punya pengalaman. Satu, dia mau bahasa Jawa nggak berani, mau bahasa Indonesia terlampau kaku, terus akhirnya ilmu nggak keluar. Yang ada saudara-saudara kita sebagai umat Muhammad SAW sampai malah guyu iki piye to. Saya itu sering pengajian luar kota bahkan pulau, terus kemudian saya ngajinya seperti ini, ada campur bahasa Jawa, terus tiba-tiba ada surat, ada keterangan kan agar bahasa Indonesia kan begitu dulur. Saya baca usulan. Oh. Pak Yai rumahnya di mana? Loh lah apa kok takon rumah? Aku ya gitu padahal isinya ndak gitu. Ya Allah, seperti itu. Alhamdulillah ada telur-telur dipayungi Allah dan diparingi makanan dan minuman. Ya Allah, yudilluhumullahu, diberi perlindungan Allah, makan, minum dan payungnya. Apa sebab? Muniyo al-awwalu al-mashi ilal masajid fil madlum, di dalam gak nyaman, kegelapan dan lain-lain, tapi tetap berangkat menuju masjid. Udara dingin, barangkali angin kencang, ditambah lagi hujan gerimis dan lain-lain, tapi kaki ini tetap ringan menuju masjid. Silaturahim. Ketika anakku silaturahim ke kamar temannya, silaturahim ke rumah temannya, diparingi suguhan apa tidak? Diberi suguhan, diberi ya, karena silaturahim. Sekarang al-masjidu baitullah, masjid itu rumahnya Allah. Kita silaturahim kepada Allah melalui masjid, sama pula Allah pun memberi hidangan kepada kita kelak di akhirat. Subhanallah. Sip. Jangan lengah anakku tentang menuju masjid, tentang sholat berjamaah.
La sholata liman la khusyu'a fiha. Orang tidak akan dianggap sholat ketika tidak khusyuk. Illa jamaah makbulatun qad, tapi kecuali berjamaah mesti diterima. Imamnya khusyuk, makmumnya ndak khusyuk, terima kabeh. Alhamdulillah. Imam dengan hafalannya Allahu nurus samawati mathalu nuri kamishkatin fiha misbah, dienak-enakno, makmume santai ae. Terima kabeh, alhamdulillah. Imam ndak khusyuk Pak, lah terus gimana? Insya Allah salah satu makmum ada yang khusyuk, terima kabeh, alhamdulillah. Ndak khusyuk Pak, imam dan makmumnya, loh sampean kok tahu kalau imam ndak khusyuk? Watuk ae Pak. Makmumnya wegah Pak, mirengno mendengarkan imam batuk terus ngono Pak. Terus akhirnya nggak ada yang khusyuk. Apa diterima Pak sholat kayak begitu? Lihat syarat nomor 3, lurus apa ndak barisannya? Oh lurus Pak, di masjid ada garisan di karpetnya, terima kabeh, alhamdulillah. Ndak khusyuk Pak, imam sak makmume ndak lurus barisannya Pak, apa ya diterima Pak sholatnya? Syarat nomor 4, rapet nopo mboten sope. Oh rapet Pak, imam mengingatkan sau. Makmum nurut Pak, ngerapetno, terima kabeh, alhamdulillah. Ndak khusyuk Pak, imam sak makmumnya ndak lurus, ndak rapet, apa masih diterima sholat jamaah? Syarat nomor 5, makmumnya sopan napa mboten? Loh, sopan bagaimana Pak? Tidak mendahului gerakan imam. Itu jenenge sopan. Ndak sosok Pak, imam sak makmumnya ndak lurus, ndak rapet, dan makmum ada yang ndak sopan Pak, sukanya dahului gerakan. Apa ya sih diterima Pak? Syarat terakhir, biniatin maksusatin jamaatan amla, niati khusus jamaah apa ndak? Oh khusus makmuman Pak dan imaman, terima kabeh, dijogo saudaraku. Bila yang ndak suka dengan jamaah, ndak Pak, saya nggak suka kesuwen jamaah, ndak apa-apa, tapi khusyuk Allah. Oh, sampai eling gitu. Kalau sudah sambung dengan Allah Akbar, kalau belum sambung jangan dilepas. Allah, wow, sampai sambung. Jamaah sip itu telurku. Asaniyatu munio, asaniyatu nomor 2 dipayung, disuguh, di akhirat seneng. Al mutawaddiu seneng wudu, fil makarih meskipun dalam keengganan, mungkin dingin, mungkin jauh wudu, tidak untuk sholat, tidak untuk tawaf, tidak untuk baca Quran, tapi dia suka berwudu. Dari kamar kecil kemudian selesai keluar langsung wudu. Kalaupun toh tidak mesti kayak begitu, dapat ilmu kayak begini, ayo praktek. Walau sehari sekali atau 3 hari sekali, tidak kepingin sholat, tidak akan sholat, tapi tetap dia suka berwudu. Al jannatu mustaqotun bidawamil wudu. Surga itu senang sekali, merindukan orang yang suka berwudu. Bus mantap. Ketika baju kotor, kita bersihkan dengan air. Begitu pula dosa kita bersihkan dengan air, namanya air wudu. Bila baju pakai air sabun, tetapi kalau dosa pakai air wudu. Ku basuh wajahku, dendeng-dendeng, ku bersihkan keluargaku. Ku basuh tanganku, dendeng-dendeng, ku bersihkan keluargaku.
Jenengan kok kayak seweneng suaraku enak. Gitu nak, wudu itu membersihkan itu. Ku basuh rambutku, tendeng tendeng, ku bersihkan pikiranku. Ngono lah. Wudu anakku, meskipun tidak akan sholat, lakukanlah. Iki wongena sejak sanawiyah dulu sudah lakukan seperti itu. Kehidupan rasanya enak dok. Apa sebab bersih terus rohani ini? Kan itu tenang. Ngene sampean kok. Insyaallah ya pinter, insyaallah ya sugih, nyenengno viral bisa. Apa alasannya? Bukan karena pinter, bukan karena bisa nak. Insya Allah karena wudu, karena bersih gitu loh nak. Ketika kita punya wudu, insya Allah ada yang menahan untuk berbuat yang tidak bagus-bagus itu tertahan gitu loh nak. Sebab gara-gara wudu. Cobaan lakonono nak. Ngene anakku. Subhanallah. Tapi ojo kemalin ya. Terus gara-gara wudu terus moro ibunya ngajak siapa yang benar. Aduh, betul. Ojo ngono nak. Iku kemenyek jenenge. Setan itu ada 9 nak. Dan salah satunya namanya Aimuniyuk Malkus. Ismus Syayatin. Jenenge setan. Tis'atun. Onok songo. Salah satunya Malkus, Mimlam, Kof wawu, Sin, Malkus, setan kemenyek, penuh gaya, suka action. Contoh, kepingin diarani khusuk, terus macak dia. Wow. Iki step. Gak kusuk iku nak step, namanya tahu step lah. Contoh yang lain, kena malkus karena kemenyek, gak bisa ngaji dia, gak bisa baca Quran. Tapi ketika kumpul bersama-sama tetangga dan saudara yang lain, imam mimpin yasinan, dia pura-pura apal. Ada yang pernah lihat? Malkus itu nak. Dia bohongi Allah, berharap pahala tapi dia berdusta kepada Allah. Dan alat dustanya Al-Quran. Harokat harus benar, huruf harus benar, tapi dia baca kayak begitu. Pertanyaannya, ketika ada orang pura-pura apal, dia kalau baca pakai merem apa melek? Merem ya. Merem, nggak mungkin melek. Kalau melek podo karo ngenyek nak, ngenyek jenengan. Karena bacanya sambil merem, kalau dapati kayak begitu, jenengan videoin, pakai HP di video, nanti sampai dia melek. Kalau sudah cukup pengumuman, alhamdulillah yasinan tahlilan sekarang sudah cukup. Dan untuk Kemis malam Jumat yang akan datang, kita lakukan bersama-sama di rumah Pak Biadi, dan yang memimpin Pak Heru, memimpin Yasin. Kok aku nggak bisa, nggak usah merendah Pak Heru. Oh sudah apal kayak gitu, gak iso aku. Lah apa iki lo gambarmu? Karena diterang lo kayak gini nih di kampung, insya Allah mereka tidak lagi pura-pura apal, khawatir di video. Guys, nanti setan siapa lagi Pak? Nanti kalau ngundang lagi tak terangkan lengkap. Nah, sekarang ini contoh saja tadi, Malkus gitu telurku. Ada raja setan, namanya Zalambur. Wah, tak paling yuk, Zalambur. Zalambur. Jenenge setan.
pakai tasjid. Jenenge setan. Setan apa? Sing banter dikandani. Melok nuturi. Dipendeli. Malang keri. Dingajeni. Nyeramai. Deleng ngarep. Ora pecus. Deleng buri. Nyerimpeti. Dadi ketua. Ora entos. Jadi anggota usul dijak rapat menengai buyar rapat omong ae kena setan zalambur jenenge setan. Saya kasih contoh orang kena zalambur. Kang, ayo sholat, gak usah ngurusi orang, dewe-dewe. Surga PN loh. Terus gak butuh surga deh, setan. Dan kalau sudah kayak begitu, yauma yunfaqu fis-suri fatatuna afwaja. Kelak malaikat Israfil sebul trompet, mereka bangkit dari kuburan kal khonazir seperti babi, badannya babi, kepalanya manusia. Loh, siapa mereka? Angel kandan-kandanane. Babi itu kalau sudah lari kencang susah berhenti kalau nggak nabrak. Susah belok kalau nggak jatuh. Orang kalau sudah lupa Tuhannya baru ingat kalau kena sakit. Tasbih, gorene tasbih. Minta tasbih dia karena sakit. Tetangga, saudara jenguk anaknya yang nemu nih. Ayahmu kok jadi orang alim sekarang? Iya, sakit kok. Kena zalambur karepe dhewe gitu tuh. Ya Allah. Kaya raya dia, tapi tidak suka untuk sedekah, tidak suka untuk zakat, untuk ulang tahun, jor-joran, untuk tahun baru kembang api harus jutaan dia keluarkan, tetapi untuk mulutan pencit, pelem, mek luru dikekno. Aduh, ya Allah, asali satu, dipayung Allah, disuguh Allah, al-mut'im lil ja'i, orang yang suka kasih makan orang lapar, suguh tamu, kasih teman makanan, punya belas kasih dengan sesamanya. Ayo kan minum bareng, ayo kan makan bareng. Ya Allah, Allah akan mengganti itu semua kelak di akhirat, saudaraku. Kesimpulan, jangan bakhil kepada teman kita, saudaraku. Jangan bakhil kepada saudaranya. Kebalikannya, apa ada orang bakhil? Ada. Layar ham insanan kotun, dia juga tidak punya belas kasih dengan sesama. Mentalan, tak kasih contoh mentalan, dan jangan dilakukan. Pernah duduk kayak begini ya, sering ya, tiba-tiba ada semut lewat depan kita, itu jenengan biarkan lewat apa digites? Apa manfaatnya? Tapi mengapa kita lakukan? Kejam kita gitu. Semut lagi rekreasi. Pernahkah berpikir setelah kau bunuh semut itu, istrinya mencari? Susah dia tanya ke anaknya, nak, bapak kok belum pulang nak? Paling jalan-jalan ya ke pasar, kok lama tak carinya? Dia ketemu mati di depan kantor kelurahan. Ya mana? Kalaupun toh ada ad-darurah, semut itu selama tidak membahayakan jangan dibunuh. Membahayakan itu nyokot. Kalau bahaya, iya, ular itu bahaya, tapi jangan dibunuh. Apa sebab? Jauh di bawah sungai sana, yang tidak mungkin akan kena kita. Terus ngapain dilempar-lempar? Kecuali kalau darurat, itu bagaimana membahayakan kita?
lagi tilir-tilir. Lagi mandi misalnya anakku, santriku belum pakai anduk, terus tiba-tiba ada semut berbaris 2000 ekor, semua mau menyerang. Wah, mumpung belum diserang, cekit-cekit, disiram karena sedang darurat. Lek doro jangan, lek darurat silahkan. Gitu loh duluku. Sip ya. Ngono. Luqman Al-Hakim, ilmu untuk kita bersama, memanggil anaknya. Ya bana ita'alihinak, anakku sini nak, gih ya. Setelah sampai berhadapan dengan ayah, sang ayah berkata, intaro namlan filku, ketika kau melihat ada seekor semut anakku berada di tempat minummu ini, di minummu ini nak, mada taro, bagaimana pendapatmu? Musa'adah ya, perlu ditolong. Berdiri sang ayah lantas berkata di pendengaran anaknya, terima kasih ya Allah, engkau berikan kepada kami anak yang solih. Subhanallah. Sip ya, saya kuatkan imanmu nak. Iya ya, walau kau tak mendengar suara semut minta tolong, walau kau tak paham bahasa semut teriak-teriak minta bantuan, tetap dibantu ya nak. Sambil kau bayangkan semut dirimu, minuman di gelas lautan Tuhanmu. Kedel tenggelam. Angkat nak dengan ikhlas hatimu. Semoga kelak Allah mengangkatmu dari penderitaan hidupmu sehingga kau selalu bahagia. Angkat nak dengan keikhlasanmu. Semoga kelak Allah pun mengangkatmu dari api nerakanya. Ilmu. Gina, bayang anakku, semut masuk di minumanmu, angkat dia, lantas dia kembali berjalan dengan seger dannya. Seneng apa ndak? Dia ketemu temannya, ketemu saudaranya, ketemu suami istrinya, ketemu pamannya, ditakoni, loh mut, semut itulah, mut, kok seger awakmu? Nggih Lek, ngono. Wingi koyok katene mati mut, ngono. Nggih, alhamdulillah kula ditolong karo Santi Tursina, santrine Tursina. Loh, gimana ceritanya? Saiki arek-arek apik setelah di ngajeni Anas padha tobat. Alhamdulillah. Esip nak. Tak baleni anakku. Apa nak? Masjid, wudu, loman. Insyaallah Allah akan berikan bantuan panjenengan. Tidak hanya akan datang di akhirat, sekarang pun Allah memberikan rasa senang nak. Telung perkara iki anakku, sukalah silaturahim kepada Allah melalui masjid, sukalah bersihkan kekurangan melalui wudhu, dan sukalah membuat orang berkata alhamdulillah karena pemberian kita. Paham anakku? Alhamdulillah, semoga Allah ridho. Cukup inilah, walau tidak banyak-banyak, tapi insya Allah semuanya akan mengena dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al fi hayatina damina su'ada'is solihin, wa fi mautina minas salimin, wa ba'da mautina minan najihin, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, min ahlil ilmi wal ulama, min ahli majlisi ta'lim, min ahli silaturahim, min ahlil masjid wal jamaah, min ahli zikri wal Quran, min ahli sedekah wal zakat, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, terima kasih perhatian, mohon maaf kekurangan. Mudah-mudahan dengan pengalaman saya mengisi ini, Allah ridho pesantrenku bisa kayak ini. Subhanallah. Mantep anakku, ono marmernya, ngono. Nek kono semen tak ratakno. Tapi podo kelire, alhamdulillah. Subhanallah, bisa ngene apike lah. Anakku, jangan mengecewakan ibu dan ayahmu ya nak. Madrasahmu, pesantrenmu, ma'hadmu kayak ini hebatnya, ustadz-ustadzmu kayak begitu alim dan mahirnya, jangan kau sia-siakan nak. Kundur jos di antara sing jos, gitu ya nak ya. Muncul anakku, saya alumni Tursina, saya alumni Tursina, dan kemudian mampu orang terus berkata, oh subhanallah, oh subhanallah, gitu anakku. Sip ya nak. Alhamdulillah, orang alim itu tidak dari tampilan loh nak.
pakai gamis, jubahan, udeng-udeng, terus batuke apa jenenge nak ngapal biasa apa tipis, kakean sujud sampai tipis. Para tetangga heran, wih kakean sujud ketok utek bukan itu nak. Orang hebat adalah manfaat untuk orang lain, ketika diri ini pun juga bisa menguasai diri, mampu gitu ya nak ya. Mungkin Allah ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo.